Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswaku sekalian, Bapak Ibu guru maupun peserta dari umum yang pada kesempatan pagi hari ini mengikuti pelatihan ya. Saya di sini bertindak sebagai mentor gitu ya, yang istilahnya saya ingin membagikan ilmu ataupun pengetahuan saya khususnya pada metode pengajaran berbantuan teknologi. Langsung kita mulai saja, Ji. Jadi seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswaku sekalian, bahwasanya mengapa ya alasan utama mengapa kita harus mulai mengadopsi model pengajaran berbantuan teknologi, karena yang bisa kita lihat itu ya seperti yang kita sudah ketahui bersama gitu, bahwasanya faktanya tes PISA Indonesia itu masih rendah. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu ataupun rekan-rekan mahasiswa sekalian yang sudah mengetahui barangkali ataupun belum mengetahui apa itu tes PISA. Jadi tes PISA atau Program for International Student Assessment itu boleh dibilang sebagai standar ataupun tolak ukur ya untuk siswa-siswa yang khususnya pada usia 15 tahun. Ya, jadi di banyak negara, baik itu negara maju ataupun negara berkembang, itu kan standar wajib belajarnya itu 15 tahun. Nah, apa sih yang diujikan di dalam tes PISA itu? Itu meliputi biasanya adalah kemampuan matematika, membaca, dan sains. Tetapi secara khusus itu adalah kemampuan untuk menalar sesuatu permasalahan ya. Jadi dicari di situ ada satu case semacam itu, dan siswa diminta untuk menalar bagaimana menyelesaikan satu case ataupun permasalahan tersebut. Misal ini ya, biasanya dia ngambil contoh-contoh umum ya. Ini ada sebuah contoh ya. Mungkin Bapak Ibu jarang menjumpai model pintu semacam ini karena memang sudah jarang dipakai. Kalau sekarang ini kan banyak menggunakan model pintu otomatis ya atau automatic gate. Ini adalah semacam automatic gate, tapi dia masih pakai model manual. Bentuknya kayak gini ya. Sebetulnya itu lingkaran ya, terdiri dari 3 helai pintu. Jadi kalau pintu yang pertama itu didorong ya, namanya lingkaran itu kan 360 derajat ya. Didorong sampai masuk gitu ya yang bersangkutan. Maka sesudah masuk ya, itu pintunya akan menutup sendiri. Sebetulnya tidak menutup sendiri ya, tetapi itu helai pintu yang satunya lagi, yang kedua ataupun ketiga itu menghalangi pintu atau menjadi barrier pintu ataupun gerbang tersebut. Nah, di sini ada satu pertanyaan nih ya. Jika pintu itu kan ada 3 helai ya, berputar sebanyak 4 kali dalam 1 menit. Kapasitas maksimum setiap pintu itu 2 orang. Maka berapa orang yang bisa melewati pintu tersebut? Nah, soal ini sebetulnya mudah ya kalau kita ya yang seumuran kita, seusia kita, seusia mahasiswaku sekalian, ini mudah. Sebetulnya mudah, tapi belum tentu ini ketika soal ini nyatanya ya ketika diujikan di tes melalui tes PISA itu ya, itu ternyata rata-rata perolehan nilai siswa-siswa yang dari Indonesia itu perolehan nilainya itu masih kurang atau dirasa rendah gitu semacam itu. Padahal kan mudah ya, ini kan pintu ini ada 3 helai ya. Jika pintu berputar itu 4 kali dalam 1 menit, berarti 30 menit itu kan berapa? Ya 4 kali 30 gitu ya. Berarti sekitar berapa? Ayo. Berarti 160 ya. Satu pintu 2 orang.
Berarti ini ada berapa pintu ini? Ada 3. Ya sudah, itu dikali berapa? Dikali 6 ya. Kan kira-kira semacam itulah penyelesaiannya. Itu kalau yang nalarnya nyampe gitu ya. Kalau yang belum nyampe kan itu akan menjadi kesulitan sendiri. Ini sebetulnya mudah. Oke, karena apa? Penalaran itu kan kaitannya nanti sama itu nggih, SDM nggih. Seperti kita ketahui bersama bahwa kemajuan ataupun pencapaian satu bangsa itu kan bisa diukur berdasarkan kemampuan yang SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Dan tentu saja kemajuan satu bangsa itu berbanding lurus dengan kemampuan SDM ataupun pendidikan. Ya, banyak model-model pendidikan diterapkan di negara-negara maju dan semuanya itu berbeda-beda. Ada yang di Indonesia mungkin kita kenal metode pendidikan pesantren ya, atau sekarang mungkin lebih populer dengan istilah boarding school, atau juga sekarang ini yang lagi ngetren itu Montessori ya, gitu, ataupun metode pengajaran yang lain. Dan yang sedang banyak digalakkan saat ini adalah metode ataupun kurikulum merdeka belajar itu kan sekarang sedang banyak digaungkan semacam itu.